Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang sejarah Sayyid Alwi bin Sal Jamalul Lail, sang penyebar pendidikan Islam di Tanah Mandar, Sulawesi Barat, yang beranggotakan saya sendiri atas nama Siti Rahma. Saya Cici Ulfia Unaluza. Saya Hasriana R. Pembahasan pertama ialah biografi anak guru Sayyid Alwi bin Sal Jamalul Lail. Nama lengkap beliau adalah Alwi bin Abdullah bin Husain bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Sal bin Ahmad bin Sal bin Ahmad bin Abdullah bin Al-Imigim Muhammad Jamalul Lail. Beliau dilahirkan di Lasem, Pati, Jawa Tengah tahun 1835 Masehi. Ayah beliau bernama Sayyid Abdullah bin Husain bin Sal dan ibunya Raden Ayu Habibah Pati Lasem Al-Munawar. Semenjak kecil beliau belajar agama pada sang ayah di tempat kelahirannya. Kemudian diminta sang ayah untuk berangkat ke Timur Tengah untuk mendalami ajaran Islam. Setelah kembali dari Timur Tengah, beliau sempat ke Batavia, kemudian kembali ke tempat kelahirannya di Lasem. Habib Alwi bin Abdullah lebih dikenal dengan sebutan Puan Toa atau orang yang dituakan karena umurnya yang mencapai 99 tahun sebagaimana datuknya Imam Jamalul Lail yang digelari Asy'syaibah atau yang dituakan. Alwi bin Sal mempunyai 4 orang istri. Saat berada di Nusa Tenggara Barat atau Sumbawa, beliau menikah dan memiliki putri bernama Fatimah bin Alwi. Dan saat tinggal di Sulawesi Barat, tepatnya di Tanah Mandar, beliau menikah dengan putri seorang bangsawan yang bernama Kanacora dan darinya dikaruniai 4 anak. Kemudian saat tinggal di Pembusuang, beliau menikahi salah satu putri pelaut Mandar yang dikenal dengan Puak Padang dan memiliki 3 anak. Yang kedua, sejarah anak guru Sayyid Alwi bin Sal Jamalul Lail dalam menyebarkan pendidikan Islam di Mandar. Tercatat dalam sejarah penyebaran Islam di Tanah Mandar tidak terlepas dari perjuangan beliau. Al-Habib Sayyid Alwi Jamalul Lail yang akrab disapa Puan Toa atau yang dituakan memiliki garis keturunan bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sempat mengaji kitab kuning di Mekah. Setelah kembali ke tanah air, beliau aktif berdakwah dari beberapa daerah, mulai dari Lasem ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kemudian Habib Sayyid Alwi hijrah ke Tanah Mandar melalui perjalanan laut. Daerah yang pertama dituju yakni Monjopai, kemudian menetap di Pampusuang. Masuknya enam guru Sayyid Alwi bin Sal Jamalul Lail ke Tanah Mandar. Dari tekad dan keberanian yang dimiliki, beliau berlayar dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan tujuan berdagang. Akhirnya sampai ke Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Sumbawa, di mana Habib Alwi membina masyarakat setempat dengan membuka pengajian dan kebetulan ada beberapa pelaut-pelaut dari Tanah Mandar ikut juga dalam pengajian yang dibawakan oleh Habib Alwi. Dan dari sanalah beliau mendapat banyak informasi tentang keadaan Tanah Mandar. Pada akhirnya Habib Alwi bersedia untuk melanjutkan dakwanya ke Tanah Mandar bersama pelaut Mandar tersebut. Beliau tiba di Bandar Manjopai Mandar. Pada waktu itu, yang menjadi imam masjid pertama di Manjopai adalah Haji Kaisah, yang bergelar Haji Kapung dari tahun 1859 sampai tahun 1900 Masehi. Kedatangan Habib Alwi disambut baik oleh masyarakat setempat, yang juga sudah memeluk agama Islam. Akan tetapi, masih banyak yang berpaham animisme yang bertentangan dengan akidah Islam. Gerakan dakwah Habib Alwi di 3 daerah di Tanah Mandar. Yang pertama di Manjopai. Selama tinggal di Manjopai, Habib Alwi melaksanakan tugas dakwah dengan menggunakan prinsip dan metode dakwah sebagai petunjuk Al-Quran. Beliau memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat dengan penuh hikmah dan dialogis dengan melakukan pengajian-pengajian di masjid-masjid dan tempat-tempat yang memungkinkan dengan berbentuk halaqah dan menggunakan metode tanya jawab.
Dalam strategi dakwanya, agar mudah diterima oleh masyarakat, beliau mendekati para sesepuh agama yang lebih dikenal dengan istilah marakdia dan orang-orang terhormat, sehingga beliau menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat lebih mudah karena didukung oleh mereka. Habib Alwi di Manjopai pernah diangkat juga oleh masyarakat setempat menjadi imam masjid ketiga sekitar tahun 1916 sampai 1921, menggantikan Haji Muhammad Amin, imam masjid kedua yang bergelar Imam Misuh. Habib Alwi selama di Manjopai memberantas paham awayang Ka'daro yang lebih dikenal dengan istilah ilmu kekebalan. Keberadaan Sayyid Alwi di Pemusuhan dilatari dari perjumpaannya dengan seorang pelaut asal Pemusuhan yang ditumpanginya dari Sumbawa hingga ke Tanah Mandar. Beliau menetap untuk sementara waktu di rumah pelaut tersebut hingga memutuskan untuk menetap. Masyarakat Pemusuhan menerima baik kehadiran Sayyid Alwi Jamalul Lail untuk mengembangkan syiar Islam melalui pengajian kitab kuning, dan beliau juga bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama alim ulama untuk membangun masjid sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus tempat belajar ilmu keislaman. Habib Alwi terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan, menyebarkan Islam lewat pemahaman tasawuf dan Thariqah Alawiyah kepada masyarakat. Sistem pengajaran yang beliau kembangkan di Pemusuhan adalah bentuk halaqah baik dari masjid-masjid maupun dari rumah ke rumah, serta masyarakat yang langsung datang menghadap kepada Habib Alwi bin Sahir untuk menanyakan seputar ajaran Islam. Keberadaan Habib Alwi di Campalagian. Di Campalagian beliau terlibat urusan kemasyarakatan dan keagamaan bersama masyarakat, para ulama dan pemerintah membangun masjid dan memberikan pelajaran keagamaan kepada masyarakat. Ulama yang hidup semasa dengannya seperti Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Muhammad Arsyad Mendapungan, Habib Alwi bersama para ulama dan kepala kampung atau marakdia memberikan perhatian serius terhadap pengembangan agama. Keberadaan Habib Alwi lebih memperluas syiar Islam serta membasmi segala persembahan berhala bagi rakyat yang masih fanatik kepada paham yang mirip pada agama Hindu yang dianut dan dikembangkan oleh Saweri Gading. Pada saat itu, kemajuan agama Islam di daerah Campalagian telah meningkat sehingga surau-surau tadi itu mulai dibongkar dan dijadikan dan diubah menjadi masjid yang dipelopori oleh Habib Alwi bin Sahir tersebut bersama Khadi Abdul Hamid dengan seorang yang berpengaruh bernama Karru Daina Petti yang pernah juga menjabat pangkat Marakdia Campalagian. Sayyid Alwi memiliki semangat dakwah hingga menjangkau daerah pegunungan. Beliau kadang mengajak murid-muridnya berkhalawat untuk mendalami ilmu hakikat sehingga Sayyid Alwi Jamalul Lail dikenal sebagai seorang waliullah. Sayyid Alwi memiliki sejumlah murid setia yang turut mendampinginya berdakwah ke berbagai pelosok, di antaranya Imam Lapeo. Jejak dakwah Sayyid Alwi terekam dalam buku Mutiara Tarim sampai ke Tanah Mandar. Dari manakib Al-Mahal Habib Sayyid Alwi bin Abdullah bin Sal Jamalul Lail. Ada 3 putra Sayyid Alwi yang berhasil mewarisi keilmuan dan keulamaannya, yaitu Sayyid Hasan bin Alwi, Sayyid Muhsin bin Alwi, dan Sayyid Husain bin Alwi. Ketiganya berkontribusi dalam pengembangan syiar Islam di Tanah Mandar yang dilanjutkan para murid-muridnya hingga kini. Keluarga besar keturunan Habib Sayyid Alwi senantiasa meluangkan waktu menghadiri haul Sayyid Alwi yang wafat 9 April 1934 dalam usia 99 tahun dan dimakamkan di Campalagian, Polewali Mandar.
Beliau memiliki jasa besar dalam penyebaran Islam di Mandar, dan keteladanan keulamaannya patut diwarisi generasi selanjutnya, terutama istiqomah dalam berdakwah hingga menjangkau pelosok di beberapa daerah hingga wafat.